Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih. Cara untuk memasuki dunia usaha. Nah, sebagai pengelola dan pemilik ataupun pelaksana usaha kecil menengah, Anda dapat memilih dan melakukan tiga cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai suatu usaha ataupun memasuki dunia usaha. Yang pertama itu merintis usaha baru. Yang kedua dengan membeli perusahaan orang lain ataupun perusahaan yang sudah ada. Dan yang ketiga itu melakukan kerjasama manajemen. Yang pertama yaitu merintis usaha baru. Nah, di sini untuk masuk ke dalam dunia usaha, seseorang itu harus memiliki jiwa wirausaha. Itu yang paling penting dan paling utamanya. Nah, cara memasuki dunia usaha yang pertama adalah dengan merintis usaha baru. Nah, metode ini bisa terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru itu harus dengan menggunakan modal ya, yang pertama ide dan organisasi. Nah, dan organisasi manajemen. Di sini karena bermula dari diri sendiri, maka pembahasan mengenai metode ini akan jauh lebih panjang dan lebih luas. Secara umum ada tiga bentuk usaha baru yang dapat kita rintis. Yang pertama yaitu perusahaan milik sendiri. Nah, di sini bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua, persekutuan ataupun partnership. Nah, di sini suatu kerjasama ataupun asosiasi dua orang ataupun lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Dan yang ketiga, perusahaan berbadan hukum ataupun corporation. Di sini perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Nah, sesuai dengan konsep kewirausahaan telah dikemukakan bahwa untuk memasuki dunia usaha ataupun bisnis, seseorang harus berjiwa wirausaha. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, wirausaha adalah seseorang yang mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi resiko. Nah, sebagai pengelola ataupun pemilik usaha, seseorang tersebut harus memiliki kriteria. Yang pertama itu kecakapan untuk bekerja. Yang kedua, mampu mengorganisir dan kreatif dan lebih menyukai tantangan. Karena untuk memulai usaha secara sendiri itu memang tidak mudah, butuh kerja keras dan kecakapan dalam bekerja. Selanjutnya, menurut hasil survei Peggy Lambing tahun 2000, dia mensurvei beberapa orang yang berwirausaha. Yang pertama, dia menemukan sekitar 43% responden atau yang melakukan kegiatan wirausaha mendapatkan ide bisnis itu dari pengalaman yang mereka peroleh ketika mereka bekerja di beberapa perusahaan ataupun tempat-tempat profesional lainnya. Yang kedua, sebanyak 15% responden telah mencoba dan mereka merasa mampu mengerjakannya dengan lebih baik berdasarkan pengalaman mereka di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dan yang ketiga, sebanyak 11% dari wirausaha yang disurvei mereka memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar. Dan yang keempat, sisanya sebesar 31% itu karena hobi. Menurut Norman Borrow, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang wirausaha yang pertama itu kemampuan teknik. Nah, di sini adalah kemampuan tentang bagaimana seseorang itu bisa memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya. Yang kedua yaitu kemampuan pemasaran. Di sini kemampuan tentang bagaimana seseorang itu bisa menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Dan yang ketiga yaitu kemampuan finansial. Nah, di sini kemampuan tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh sumber-sumber dana dalam merintis dan mengelola usahanya. Dan yang keempat itu kemampuan hubungan. Nah, di sini kemampuan tentang bagaimana caranya mencari, memelihara dan mengembangkan relasi, komunikasi dan negosiasi. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan
dalam merintis usaha baru. Yang pertama itu diawali dengan adanya ide. Terus yang kedua, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Terus yang ketiga itu sumber dana bisa berasal dari badan keuangan ataupun bank berupa kredit ataupun orang yang bersedia sebagai penyandang dana. Yang keempat yaitu objek bisnis itu memiliki pasar. Dan yang kelima, memperhatikan peluang pasar sebelum produk itu diciptakan. Nah, secara ringkas tahapannya seperti ini. Nah, seseorang yang akan memulai sebuah usaha ataupun membuka bisnis harus diawali dengan adanya ide. Itu awal ataupun tahapan yang pertama. Nah, setelah adanya ide, langkah selanjutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas baik barang, uang maupun orang. Nah, sumber dana tersebut berasal dari badan-badan keuangan seperti bank, ya, dalam bentuk kredit atau orang yang bersedia menjadi penyandang dana. Nah, selanjutnya seorang wirausaha perlu mengamati dan menganalisa pangsa pasar dan objek bisnis apa yang akan mereka jalani, yaitu produk baik berupa barang ataupun jasa yang akan dihasilkan dari usahanya itu. Terus analisa pasar ini sangat penting ya, agar wirausaha tidak kesulitan dalam mendistribusikan hasil dari produksinya, karena barang ataupun jasa yang akan dihasilkan memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ataupun komunitas tertentu. Nah, oleh karena itu mengamati peluang pasar merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum produk, barang ataupun jasa itu diciptakan. Nah, apabila peluang pasar untuk produk yang akan dihasilkan ada dan terbuka lebar, nah maka barang dan jasa akan mudah untuk laku dan segera mendatangkan keuntungan untuk kita. Dalam merintis usaha baru ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu bidang dan jenis usaha yang akan kita masuki. Nah, di sini ada beberapa bidang usaha yang bisa kita pertimbangkan untuk kita masuki menjadi usaha kita. Yang pertama itu ada bidang usaha pertanian. Dia di sini meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua itu ada bidang usaha pertambangan. Nah, di sini dia meliputi seperti galian pasir, galian tanah, batu, dan pembuatan bata. Dan yang ketiga itu bidang usaha pabrikasi. Nah, di sini dia meliputi seperti industri perakitan, sintesis, dan lain-lain. Yang keempat ada bidang usaha konstruksi. Nah, konstruksi di sini dia meliputi seperti konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, dan pembuatan jalan raya. Dan yang kelima itu ada bidang usaha perdagangan. Nah, di sini dia meliputi seperti grosir, retail, agen, dan ekspor impor. Dan yang keenam ada bidang jasa keuangan. Nah, dia di sini meliputi seperti perbankan, asuransi, dan koperasi. Dan yang ketujuh bidang jasa perseorangan. Nah, kalau ini dia meliputi seperti contohnya jasa potong rambut, ya, salon, laundry, dan catering. Yang kedelapan itu bidang usaha jasa umum seperti pengangkutan, pergudangan, dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu bidang jasa usaha wisata. Yang kedua yaitu bentuk usaha dan kepemilikan yang akan kita pilih. Nah, di sini ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat kita pilih. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Nah, di sini suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Yang kedua yaitu persekutuan ataupun partnership. Nah, di sini suatu asosiasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama di suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, perseroan. Nah, di sini suatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas para pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka setorkan. Dan yang keempat yaitu firma. Nah, di sini suatu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Nah, di sini bila perusahaan itu untung, maka keuntungan dibagi bersama. Tapi bila perusahaan itu mengalami kerugian, maka
kerugian itu akan ditanggung bersama pula. Terus yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam memulai usaha baru yaitu tempat usaha yang akan kita pilih. Nah, di sini seseorang wirausaha yang mulai merintis usaha dari awal perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam menentukan tempat usaha. Nah, di sini diantaranya kita harus punya dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen ataupun pelanggan maupun pasar. Terus apakah tempat usaha kita itu dekat dengan sumber tenaga kerja, dan apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut dan jalan raya. Selain itu juga terdapat beberapa alternatif yang bisa kita pilih untuk menentukan lokasi ataupun tempat untuk kita memulai usaha yang baru. Nah, yang pertama itu membangun bila ada tempat yang strategis. Yang kedua, membeli ataupun menyewakan bila lebih strategis dan menguntungkan. Dan yang ketiga yaitu kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Selanjutnya yang keempat yang perlu kita perhatikan dalam memulai usaha baru yaitu organisasi usaha yang akan digunakan. Nah, di sini organisasi usaha merupakan perpaduan dari fungsi kewirausahaan dan manajerial. Nah, fungsi kewirausahaan dasarnya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, sedangkan manajerial di sini pada dasarnya adalah fungsi-fungsi dari manajemennya. Nah, kompleksitas dari organisasi usaha itu tergantung pada lingkup ataupun cakupan usaha dan skala usaha tersebut. Nah, semakin besar lingkup usaha, maka akan semakin besar juga kompleks organisasinya. Sebaliknya, semakin kecil lingkup usaha yang kita jalani, maka semakin sederhana juga organisasinya. Yang kelima yaitu jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Nah, di sini jaminan usaha ini berupa asuransi maupun jaminan dari pemerintah seperti insentif usaha. Adanya jaminan usaha ini juga dapat memberikan kepastian bagi seorang wirausahawan untuk memulai kegiatan bisnisnya, terutama dalam mengantisipasi perubahan dan mendadak dari lingkungan usaha. Yang keenam yaitu lingkungan usaha. Nah, di sini lingkungan usaha dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Nah, lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha ataupun perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Nah, lingkungan yang pertama itu lingkungan mikro. Nah, di sini yaitu lingkungan yang ada kaitannya langsung dengan operasional perusahaan seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, majikan, manajer dan direksi, dan atau distributor, ya, pelanggan ataupun konsumen dan lain sebagainya. Yang kedua itu lingkungan makro. Nah, lingkungan makro di sini adalah lingkungan di luar dari perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan. Dia meliputi yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Nah, di sini dia berkaitan dengan kekuatan ekonomi lokal, regional, ya, nasional dan global akan berpengaruh terhadap peluang usaha. Yang kedua yaitu lingkungan teknologi. Nah, di sini dia meliputi kekuatan teknologi dan perubahannya yang sangat dinamis, cenderung sangat berpengaruh pada perusahaan. Dan yang ketiga lingkungan sosial politik. Nah, di sini lingkungan sosial dan politik kecenderungan dan konteksnya perlu kita perhatikan untuk menentukan seberapa jauh perubahan tersebut berpengaruh pada tingkah laku masyarakat. Yang keempat yaitu lingkungan demografis dan gaya hidup. Nah, di sini produk, barang dan jasa yang kita hasilkan seringkali dipengaruhi oleh perubahan demografi dan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam memasuki industri, ya. Menurut Peggy Lembing tahun 2000, ada beberapa hambatan bagi seseorang wirausahawan untuk memasuki industri baru. Yang pertama yaitu sikap dan kebiasaan pelanggan. Di sini
loyalitas pelanggan kepada perusahaan baru masih sangat kurang. Sebaliknya, perusahaan yang sudah lebih lama ada, yang sudah lebih dulu ada, justru lebih bertahan karena telah lama mengetahui sikap dan kebiasaan pelanggannya. Yang kedua yaitu biaya perubahan. Nah, di sini dia berkaitan dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk pelatihan kembali para karyawan dan penggantian alat serta sistem yang lama. Dan yang ketiga yaitu respon dari pesaing yang telah dulu ada, yang secara agresif mereka akan mempertahankan pangsa pasar mereka yang sudah ada. Selanjutnya yaitu hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Nah, hak paten, merek dagang, dan hak cipta di sini sangat penting ya bagi perusahaan, terutama untuk melindungi penemuan-penemuan, identitas dan nama perusahaan, serta keaslian produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, perlindungan produk-produk perusahaan sangat penting untuk menghindari usaha-usaha meniru dan menduplikasi yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, temuan yang tidak memiliki hak paten akan bebas ditiru oleh perusahaan yang lain. Nah, bahkan menjadi produk pesaing dan mematikan perusahaan penemunya. Yang kedua yaitu membeli perusahaan yang sudah didirikan. Nah, kalau yang pertama tadi kan merintis usaha baru. Jadi yang kedua di sini dia membeli perusahaan yang sudah didirikan. Nah, cara yang kedua ini bisa dilakukan oleh seseorang yang akan merintis usaha baru. Nah, adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan ataupun yang sudah dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill. Nah, dan organisasi usaha yang sudah ada, banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan ataupun merintis usaha baru. Nah, di antaranya yang pertama itu resikonya lebih rendah. Yang kedua, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha. Dan yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawarkan. Meskipun demikian, ketika kita membeli perusahaan yang sudah ada beberapa permasalahan yang timbul ya, yang mungkin akan terjadi. Yang pertama itu ada masalah eksternal dan masalah internal. Nah, masalah eksternalnya sendiri yaitu lingkungan, dari segi lingkungan, misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Yang kedua itu dari segi internal ya, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan seperti citra perusahaan itu sendiri ya, image-nya ataupun reputasi perusahaan. Terus sebelum melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan kita beli, ada baiknya ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan dan dianalisis kita sebagai pembeli. Aspek-aspek tersebut seperti yang pertama misalkan pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Terus yang kedua, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis. Dan yang ketiga, di mana lokasi perusahaan tersebut. Dan yang keempat, apakah dengan membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang kita merintis sendiri usaha baru. Seseorang wirausahawan yang telah memutuskan akan membeli perusahaan baru perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu yakinlah bahwa Anda tidak akan merintis usaha yang baru, dan pertimbangkanlah alasan membeli perusahaan ketimbang Anda merintis usaha baru ataupun franchise. Yang kedua, tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan apakah Anda mampu untuk mengelolanya. Nah, di sini teguhkan kekuatan ya, kelemahan dan tujuan serta kepribadian Anda. Yang ketiga, pertimbangkanlah gaya hidup yang Anda inginkan. Nah, di sini apa yang Anda harapkan dari perusahaan tersebut? Apakah uang, ya, kebebasan ataupun fleksibilitas? Dan yang keempat, pertimbangkan usaha yang diinginkan. Nah, di sini tempat yang bagaimana yang Anda inginkan. Dan yang kelima,
pertimbangkan kembali daya hidup. Di sini mungkin Anda memiliki perusahaan ini selama-lamanya atau untuk kesenangan semata. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, kerjasama, manajemen ataupun waralaba, franchising ya. Di sini cara ketiga dalam memasuki usaha adalah dengan bekerja sama manajemen ataupun yang biasa dikenal dengan istilah waralaba ataupun franchising. Nah, di sini franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur ya, dalam artian di sini franchise dengan perusahaan besar franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Nah, secara sederhana model usaha ini dapat kita gambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan ataupun cabang ataupun penyalur. Nah, inti dari franchising di sini adalah memberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi ya, ataupun penyalur ataupun dealer. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai ketiga cara merintis usaha baru di atas, kita dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari setiap cara tersebut ke dalam beberapa penjelasan berikut. Yang pertama itu kalau kita merintis usaha baru, nah kelebihannya itu gagasan itu murni, pure dari kita gitu. Terus bebas beroperasi dan fleksibel dan mudah penggunaannya. Sedangkan kekurangannya sendiri kalau kita merintis usaha baru yaitu pengakuan nama barang yang agak susah ya, karena kita mulai dari awal. Terus fasilitas dan efisiensi masih kurang, dan persaingan kurang diketahui. Nah, yang kedua yaitu membeli perusahaan. Nah, kelebihannya kemungkinan kita akan lebih mudah sukses ya, walaupun kita tidak bisa memprediksi. Dan lokasi biasanya sudah cocok. Terus karyawan dan pemasok biasanya sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu repot mencari lagi dan sudah siap untuk beroperasi ataupun berjalan. Sedangkan kekurangannya sendiri kalau kita membeli perusahaan yang dijual biasanya dia itu lemah ya, kurang gitu. Terus peralatan kurang efisiensi juga, kurang efisien dan biasanya mahal karena dia sudah punya nama dan sulit untuk diinovasi. Sedangkan untuk kerjasama manajemen dalam memasuki dunia usaha, kelebihannya sendiri adalah mendapatkan pengalaman dalam hal logo, ya, nama, metode dan teknik produksi, pelatihan dan bantuan modal. Terus penggunaan nama, merek yang sudah dikenal orang, jadi kita lebih mudah untuk memasarkan produknya. Sedangkan kekurangannya sendiri kita tidak mandiri karena terus kreativitas kita tidak berkembang dan menjadi kurang independen, ya, kurang bisa leluasa ataupun luas karena termodiminasi oleh perusahaan induk itu tadi dan rentan terhadap perubahan dari franchisornya. Cukup sekian untuk materi mata kuliah kewirausahaan tentang merintis usaha baru dan model pengembangannya. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menjelaskan kurang detail dan kurang jelas. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.